Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kulu amin bi khair, kulu amin wa antum bi khair. Nah, masih suasana lebaran ya teman-teman. Masih suasana pulang di kampung halaman. Masih suasana mudik di kampung halaman. Nah, semalam itu Ana habis sholat isya ya, berkumpul dengan para ustadz, ulama, sesepuh yang ada di kampung Ana. Nah, sedikit cerita tentang masalah tahlilannya. Masalah tahlilan itu singkatnya mereka menceritakan bahwa sejarah panjang bagaimana tahlilan itu khususnya di Pulau Jawa ya. Tahlilan khususnya di Pulau Jawa itu sampai hari ini sekarang. Nah, Ana pada kesempatan ini Ana insya Allah memberikan apa yang para sesepuh sampaikan semalam itu mengenai sejarah panjang ya, sejarah tahlilan pada upacara selamatan kematian ya, itu bagaimana tersebarnya di Pulau Jawa. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, sebelum live ini sebelum video ini di launching ya, sebelum Ana post di beranda nih khususnya di Facebook itu, disclaimer dulu, ini video ini tidak bertujuan tidak untuk menohok ya, tidak untuk memojokkan pihak-pihak tertentu ya, tapi sebagai kajian ilmu atau diskusi ilmiah mengenai agar kita paham ya sejarah lahirnya upacara tahlilan khususnya di Pulau Jawa. Nah, perintis, pelopor, dan pembuka pertama penyiaran serta pengembangan Islam di Pulau Jawa adalah para ulama atau mubalik yang berjumlah 9 orang yang populer dengan sebutan Wali Songo. Nah, atas perjuangan mereka yang berhasil mendirikan sebuah kerajaan Islam ya, pertama itu berpusat di Jawa Tengah ya, adanya di Pulau Jawa. Itu para ulama yang 9 ini yang disebut Wali Songo ini dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam di tanah Jawa yang mayoritas penduduknya saat itu beragama Hindu dan Buddha. Karena pada waktu pertama munculnya kerajaan-kerajaan atau dinasti pada abad-abad sebelumnya, itu mereka mayoritas rakyat ya Jawa itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, Wali Songo ini dalam dakwahnya ya itu mendapat kesulitan ya dalam membuang adat istiadat bagi para pemeluk agama Islam yang sebelumnya mereka Hindu dan Buddha kemudian masuk Islam. Mereka kesulitan untuk membuang adat tradisi yang ada pada agama mereka sebelumnya. Nah, Wali Songo kemudian dalam menanggulangi masalah adat istiadat ini ya, itu terbagi menjadi 2 aliran ya. Dalam mencegah, bahasanya bagaimana ya, dalam mencegah, dalam mendakwahkan untuk tidak berbuat bid'ah dalam agama Islam karena terpengaruh dengan adat istiadat agama sebelumnya, ini mengalami kesulitan dan terpecah menjadi 2. Songo itu kan 9 ya, dalam bahasa Jawa itu Songo itu kan 9. Itu terpecah menjadi 2 aliran, yaitu aliran Giri dan aliran Tuban. Ya. Aliran Giri ini adalah suatu aliran yang dipimpin oleh Sunan Giri, yaitu Raden Paku, dengan para pendukungnya yaitu Raden Rahmat itu Sunan Ampel,
Syarifuddin itu Sunan Derajat, ya juga yang lain-lain ya. Dalam masalah ibadah ini, dalam masalah penyiaran dakwah ini, mereka sama sekali tidak mengenal kompromi mengenai adat istiadat agama Hindu dan Buddha, ya. Keyakinan animisme, keyakinan dinamisme, dan keyakinan orang-orang Jawa pada saat itu ya. Karena keyakinan syirik, mereka sama sekali tidak kompromi dalam istilah ini, seperti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai kemurnian Islam, ya, memurnikan Islam di Pulau Jawa. Nah, itu adalah aliran Giri. Orang-orang yang sukarela masuk ke dalam agama Islam, ya, lewat aliran Giri ini mereka harus mau membuang jauh-jauh segala adat istiadat, ya, memurnikan Islam semurni-murninya, ya, membuang jauh-jauh segala adat istiadat lama yang bertentangan dengan syariat Islam tanpa reserve, ya. Karena murninya aliran dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam ini disebut dengan Islam putih. Kalau orang-orang Jawa pasti sudah tahu ya, aliran Islam putih itu adalah aliran murni yang dibawa Wali Songo. Kemudian aliran satunya lagi ya, aliran Tuban, ya. Aliran Tuban itu adalah suatu aliran yang dipimpin oleh Raden Mas Syahid, ya, Sunan Kalijaga itu. Kemudian yang diikuti oleh Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Ya, kemudian aliran ini sangat moderat ya guys, sangat liberal lah kalau dalam bahasa sekarang itu, karena mereka itu membiarkan dulu bahwa pengikutnya yang mengerjakan adat istiadat, upacara keagamaan yang lama, upacara agama mereka yang lama, yaitu Hindu dan Buddha, yang sudah mendarah daging, yang sangat sulit dibuang. Yang penting mereka itu mau masuk Islam dulu. Nah, begitu konsep penyiaran dakwah aliran Tuban itu begitu. Yang penting mereka masuk Islam dulu, nanti masalah adat istiadat kita buang. Nah, begitu. Nah, maka para wali aliran Tuban ini, ya, berusaha agar adat istiadat undaban Buddha, Hindu, animisme, dinamisme ini diwarnai oleh syariat Islam. Jadi mereka mencampur adukan antara yang dua ini, syariat dengan adat istiadat Jawa. Nah, kemudian karena bersifat liberalnya aliran ini, karena moderatnya aliran ini, maka pengikutnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengikut dari aliran Giri, ya, yang bisa disebut dalam tanda kutip, ya, itu adalah aliran radikal, ya. Aliran murni Islam mereka sebut aliran radikal, ya. Aliran ini sangat disorot oleh aliran Giri karena dituduh mencampur adukan syariat Islam dengan agama lain. Maka aliran ini dicap sebagai aliran Islam abangan, ya. Kalian udah tahu pasti Islam abangan itu apa? Atau yang lebih terkenal di sini adalah Islam Jawa, ya. Islam Jawa itu juga disebut Islam abangan, yang mereka bersifat liberal, mencampur adukan antara adat istiadat dan syariat Islam. Kemudian dengan ajaran agama Hindu yang terdapat dalam kitab Brahmana, sebuah kitab yang isinya itu seperti fikih, buku fikih Islam gitu ya guys. Sebuah kitab yang mengatur tata cara pelaksanaan kurban, dan seperti kurban untuk sajian-sajian untuk menyembah para dewa, dan upacara untuk menghormati roh-roh yang telah mati atau nenek moyangnya, ya. Ada aturan yang di dalam kitab fikihnya agama Hindu Buddha itu, dalam kitab Brahmana itu, yang disebut dengan yatsna besar dan yatsna kecil. Ada dua di dalam kitab Brahmana itu yang mengatur tentang pelaksanaan itu adalah yatsna besar dan yatsna kecil. Nah, yatsna besar ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu hafir yatsna dan somaisna. Ya, hafir yatsna itu upacara untuk semua orang, untuk kalangan-kalangan rakyat jelata. Yang kemudian somaisna itu adalah upacara khusus untuk orang-orang tertentu, ya, untuk orang-orang yang berstatus ke atas lah, berstatus orang-orang yang punya lah gitu, ibaratnya
para elit-elit agama Hindu-Buddha, karena dalam agama Hindu-Buddha itu disebut, di dalam agama itu terdapat kasta-kasta ya guys, kasta-kasta, ada kayak menengah, atas, menengah ke bawah lagi gitulah, semacamnya gitu. Jadi Somasna itu adalah upacara khusus untuk orang-orang tertentu ya, orang-orang atas, dan Hafir Yayasna untuk rakyat jelata. Nah, Hafir Yayasna ini yang untuk semua orang, untuk kalangan rakyat jelata itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu Agnideya dan Agnideya Pinda Pitreyasna, yang seperti aneh sebutin yang dalam status tadi ya, di status dalam Facebook tadi. Agnideya, Pinda Pitreyasna, Caturmasya, dan Akrain. Ya, bahasa-bahasa ini kok sulit bang? Ya ini bahasa-bahasa kayak Gujarat dari India gitu kan. Penyebaran agama Hindu itu kan dari India begitu kan. Jadi bahasa-bahasanya itu kok kayak perindapan-perindapan gitu bang. Ya memang itu bahasa dari agama Hindu-Buddha ya guys. Ya begitulah ya. Dari 4 macam yang aneh udah sebutin itu, ada satu yang sangat berat dibuang sampai sekarang ini ya, sampai sekarang ini bagi orang-orang yang sudah masuk Islam khususnya di Pulau Jawa, adalah upacara Pinda Pitre Yatsna. Upacara Pinda Pitre Yatsna. Bagi kalian yang masih melakukan acara tahlilan tapi tidak tahu apa itu Pinda Pitre Yatsna, fix kalian cuma ikut-ikut nenek moyang kalian. Kalian cuma ikut-ikut masyarakat kalian. Kalian tidak memahami syariat Islam, kalian tidak memahami apa yang kalian ikuti. Ya fix kalian itu cuma ikut-ikut. Jadi tidak boleh, kalau kata Ustadz Yazid Jawas, tidak boleh kita mengikuti apa yang tidak kita tahu. Kita nggak tahu datanya, kita tidak tahu faktanya, kita tidak tahu rumusnya. Jangan ikut-ikut, karena semua itu akan ditanyai guys. Ketika kita ditanya kita nggak tahu, itu kan merugikan diri sendiri ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke Pinda Pitreyasna. Itu adalah suatu upacara yang sangat sulit ditinggalkan untuk pemeluk agama Islam waktu itu sampai sekarang ya. Yaitu apa itu bang? Pinda Pitreyasna itu adalah upacara untuk menghormati roh-roh yang telah meninggal, yang udah mati ya. Itu dalam agama Hindu dan Buddha begitu ya definisinya. Nah, dalam upacara Pinda Pitreyasna itu ada suatu keyakinan bahwa manusia setelah mati, sebelum memasuki karman ya, karman itu mungkin seperti akhirat ya. Kalau dalam pengertian agama Buddha Hindu itu, karman itu seperti akhirat. Ya ini menjelma, lahir kembali ke dunia. Ada yang menjelma menjadi dewa, ada yang menjadi manusia lagi, ada yang menjadi binatang, ada yang menjadi batu, bahkan dan kepercayaan mereka ini aneh-aneh ya memang. Batu, tumbuhan, dan lain-lain sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Dari 1 sampai 7 hari roh tersebut masih berada di dalam lingkungan rumah keluarganya. Ibaratnya masih stay di situ ya guys, dalam kepercayaan agama Hindu Buddha. Nah, pada hari ke-40, ke-100, 1000 dari kematiannya, dalam kitab Brahmana tersebut disebutkan bahwa roh tersebut datang lagi ke keluarganya gitu. Jadi pada hari-hari tersebut harus diadakan yang namanya upacara yang aneh telah sebutin tadi ya. Pitreyasna, harus disadain upacara hari-hari untuk mengenang kematian, untuk menghormati roh-roh, karena roh-roh itu dianggap bagi orang-orang Hindu Buddha masih ada di lingkungan rumah tersebut. Nah, jadi harus diadakan upacara Pitreyasna itu, mengadakan upacara saji-sajian, bacaan mantra-mantra, serta nyanyi-nyanyian suci ya. Nyanyi juga guys, nyanyi juga untuk memohon kepada para dewa-dewa agar rohnya si fulan itu menjalani karma, menjadi manusia yang baik, jangan menjadi yang lainnya ya. Setelah reinkarnasi itu diharapkan nanti lahir kembali menjadi manusia, bukan menjadi batu, menjadi tumbuhan, atau menjadi patung, atau menjadi apa ya. Nah, pelaksanaan upacara tersebut itu diawali dengan Agnideya. Yang pertama itu tadi Agnideya ya, itu menyalakan api suci. Mereka membakar kemenyan, membakar kemenyan untuk kontak dengan para dewa dan roh
si fulan yang dituju, ya. Selanjutnya dewa dan roh si fulan yang dituju itu hadir ya dalam acara tersebut. Terus kemudian jamaahnya itu menyajikan saji-sajian berupa makanan, minuman dan lain-lain ya untuk dipersembahkan kepada para dewa. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan mantra-mantra, nyanyian-nyanyian tadi ya oleh para pendeta mereka agar pemohonannya dikabulkan. Begitu. Nah, tadi Ane jelasin secara singkat upacara tata laksana Pindah Pitriyacna tadi ya. Nah, ini sekarang bagaimana dengan para wali songo? Kemudian musyawarah pada wali ya. Pada masa para wali songo di bawah pimpinan Sunan Ampel pernah diadakan musyawarah antara para wali untuk memecahkan ya, untuk memisahkan antara adat istiadat agama Hindu Buddha dan juga syariat Islam bagi orang yang telah masuk Islam ya. Dalam musyawarah tersebut bahwa Sunan Kalijaga selaku ketua aliran Tuban mengusulkan kepada majelis musyawarah wali songo tersebut agar adat istiadat lama yang sulit dibuang itu dari agama Hindu Buddha, termasuk di dalamnya tadi ya upacara Pindah Pitriyacna, dimasuki unsur keislaman, dicampurlah syariat Islam supaya mereka meninggalkan gitu adat istiadat lama mereka ya. Usulan tersebut menjadi masalah yang serius pada waktu itu sebab para ulama, para wali songo tahu benar bahwa upacara kematian, adat lama dan lain-lainnya itu sangat sangat menyimpang dengan ajaran Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa dan beserta juga sahabatnya. Itu sangat bertentangan karena ada konsep syiriknya ya guys, ada musyriknya, ada syiriknya. Nah, mendengar usulan Sunan Kalijaga yang penuh diplomatis itu ya, Sunan Ampel selaku penghulu dari para wali pada waktu itu sekaligus menjadi ketua sidang musyawarah mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Misalkan, apakah tidak dikhawatirkan ini kemudian hari bahwa adat istiadat lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran Islam gitu loh, sehingga kalau demikian nanti apakah hal ini tidak menjadikan bid'ah ya. Nah ya, jadi Sunan Ampel itu khawatir ya ini akan menjadi bid'ah suatu hari kemudian ya, dan menganggap bahwa ajaran Pindah Pitriyacna itu adalah bagian dari ajaran Islam yang Rasulullah bawa. Ini sangat berbahaya ya guys, sangat berbahaya. Kemudian pertanyaan Sunan Ampel tersebut dijawab oleh Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus bilang, saya sangat setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga. Sekalipun Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat sangat tidak menyetujui ya. Karena ini adalah perkara yang sangat-sangat menyimpang dari pokok tauhid Islam. Sangat menyimpang karena mengandung unsur kesirikan, mengandung konsep musyrik ya. Akan tetapi mayoritas anggota musyawarah menyetujui nih guys, menyetujui Sunan Kalijaga ya. Maka hal itu berjalan sesuai dengan keinginannya ya. Mulai saat itu secara resmi berdasarkan hasil musyawarah tersebut, upacara dalam Hindu yang bernama Pindah Pitriyacna tersebut dilestarikan oleh orang-orang Islam yang jumlahnya lebih banyak daripada aliran yang memurnikan agama Islam di Pulau Jawa ya. Aliran Tuban ya, aliran Tuban itu yang melestarikan Pindah Pitriyacna yang nanti akan menghasilkan tahlilan ya. Pada suatu saat NU mengadakan muktamar waktu itu kalau nggak salah di Makassar, nanti akan menghasilkan tahlilan, nanti aneh ceritainnya. Nah, jadi dilestarikanlah oleh orang-orang Islam aliran Tuban ini, aliran Islam Abangan ini, yang kemudian dikenal dengan Nelung Dino. Ini bahasa Jawa ya, maaf ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, nanti tanya teman-teman yang tahu, bisa di komentar apa itu artinya. Nelung Dino, Mitung Dino, Matang Puluh, Nyatus, Nyewu. Yang saya ketahui adalah itu perayaan 3 hari, perayaan Mitung Dino 7 hari, Matang Puluh 40 hari, Nyatus 100 hari dan 1000 ya. Nah, dari akibat lunaknya ini aliran Tuban ini, maka bukan saja upacara seperti itu yang berkembang subur, akan tetapi
keyakinan animisme dan dinamisme serta upacara-upacara adat lain ikut berkembang subur ya. Maka dari itu ya, tidaklah heran bahwa murid dari Sunan Kalijaga sendiri yang bernama Syekh Siti Jenar, pasti orang Jawa sudah tahu ini, terkenal banget ini orang, Syekh Siti Jenar, murid dari Sunan Kalijaga, merasa mendapat peluang yang sangat leluasa untuk bahasanya gimana ya, mensinkritismekan ajaran Hindu dan Islam. Jadi memasukkan Syekh Siti Jenar itu mau memasukkan ajaran Hindu ke dalam Islam itu sendiri ya. Dari hasil olahannya maka lahirlah suatu ajaran klenik ya, suatu aliran kepercayaan yang berbau Islam, dan tumbuhlah apa yang disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti. Nah, itu yang artinya adalah Tuhan yang menyatu dengan tubuh. Ini aliran yang sangat berbahaya, guys. Ini konsep pemikiran beragama yang sangat berbahaya. Maka kalian harus tahu bahwa Manunggaling Kawula Gusti itu konsep Tuhan yang menyatu dengan tubuh. Itu tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lewat salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain syariat sebagainya. Itu tidak perlu dilakukan lagi kalau kalian sudah mempunyai atau sudah melakukan kegiatan yang disebut Manunggaling Kawula Gusti ini. Sangat berbahaya. Padahal tegaknya Islam adalah tegaknya tauhid dengan mendirikan ya, dengan mengkokohkan rukun-rukun Islam tadi yang 5 tadi. Tapi Manunggaling Kawula Gusti yang dibawa murid oleh Sunan Kalijaga ini, Syekh Siti Jenar ini sangat menghapuskan rukun-rukun Islam tadi itu, guys. Maka anak sebut di sini sangat berbahaya dan fatal. Sekalipun ini Syekh Siti Jenar berhasil dibunuh ya, itu dibunuh, guys, karena aliran tersebut ya, aliran sesat tersebut. Akan tetapi murid-muridnya yang cukup banyak ini udah menyebar di seluruh Pulau Jawa, bahkan keluar Pulau Jawa. Ya, maka dari itu kepercayaan seperti itu hidup subur nih sampai hari ini. Masih ada yang begitu, guys, di pedalaman kampung Pulau Jawa atau pedalaman yang lain, pulau-pulau yang lain, itu masih ada yang melaksanakan konsep beragama tadi, Manunggaling Gusti tadi, konsep beragama yang Tuhan menyatu di dalam tubuh. Nah, keadaan umat Islam setelah para wali meninggal dunia itu semakin jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama aliran Giri yang terus mempengaruhi para raja Islam waktu itu ya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya waktu itu, untuk menegakkan syariat Islam yang murni, mendapat kecaman dan ancaman dari para raja Islam pada waktu itu, karena raja-raja Islam mayoritas menganut aliran Tuban, guys, menganut aliran yang liberal tadi, mencampur adukan antara adat istiadat Jawa dan Islam. Ya, kebanyakan raja-raja di kerajaan Jawa itu menganut aliran Tuban, sehingga pada pusat pemerintahan kerajaan Demak ya berusaha dipindahkan ke Pajang. Dari Demak yang udah terindikasi aliran liberal tadi, guys, aliran Islam abangan tadi dipindahkan ke Pajang agar terlepas dari pengaruh para ulama aliran Giri ya. Jadi mereka pindah pondok pesantren lah ibaratnya ya, guys. Nah, pada masa kerajaan Islam di Jawa itu di bawah pemimpin Raja Amangkurat I kalau nggak salah ya. Teman-teman yang jago sejarah bisa koreksi saya, mungkin pada pimpinan Raja Amangkurat I kalau nggak salah. Para ulama yang berusaha mempengaruhi keraton masyarakat, mereka ditangkap dan dibunuhi. Para ulama dan para tokoh agama yang melaksanakan kemurnian Islam, yaitu aliran Giri, itu mereka ditangkap dan dibunuh, diberondong di lapangan Surakarta. Surakarta itu di Solo sana ya, guys. Sebanyak 7.000 orang ulama dibantai, pembantaian massal. Ya, melihat tindakan yang sewenang-wenang itu terhadap ulama aliran Giri, maka itu Trunojoyo ya, Trunojoyo itu adalah murid dari santri Giri ya, itu berusaha menyusun kekuatan untuk fight back,
untuk menyerang balik Amangkurat I yang telah membantai para ulama Sunni ya, ibaratnya kita katakan ulama Sunni karena mereka memurnikan ajaran Islam di Pulau Jawa. Nah, pada masa kerajaan yang dipegang oleh Amangkurat II ya, tadi Amangkurat I berhasil dibunuh oleh Trunojoyo. Kemudian Amangkurat II nih, ibaratnya pemimpin kerajaan presiden selanjutnya ya, itu kerajaan yang dipegang oleh Amangkurat II itu sebagai pengganti ayahnya, ia membalas dendam kepada Trunojoyo astagfirullah, maaf, yang menyerang pemerintahan ayahnya ya. Jadi balas dendam ke Trunojoyo yang berhasil membunuh Amangkurat I. Nah, ia bekerja sama dengan VOC menyerang Giri Kedaton, dan semua upaya serta santri aliran Giri itu dibantai, dibunuh semua habis-habisan. Ya, bahkan semua keturunan Sunan Giri juga dibantai semua, dihabisi. Nah, dengan demikian lenyaplah sudah ulama-ulama penegak Islam yang konsekuen. Habis sudah ulama-ulama Sunni, ulama-ulama yang memurnikan Islam di Pulau Jawa. Nah, ulama-ulama yang boleh hidup di masa itu adalah ulama-ulama yang lunak ya pada waktu itu. Kemudian setelah Amangkurat II menjadi raja ya, adalah ulama-ulama yang bersifat moderat atau liberal, yang mau menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang ada. Maka bertambah suburlah adat istiadat agama Hindu-Buddha yang melekat pada orang-orang Islam pada waktu itu, terutama upacara adat Pinde Pitreyatsna ya. Kemudian keadaan yang demikian terus itu berjalan berabad-abad tanpa ada seorang ulama pun yang muncul untuk mengikis habis adat istiadat lama yang melekat pada Islam, terutama Pinda Pitreyatsna. Kemudian baru pada tahun 1912 Masehi muncullah seorang ulama di Jogja. Pasti kalian tahu, adalah yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang nanti menjadi pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang berusaha sekuat kemampuannya untuk mengembalikan Islam dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ya. Kemudian karena beliau telah memandang bahwa Islam dalam masyarakat Indonesia telah banyak dicampuri berbagai khurafat, ajaran menyimpang, ajaran syirik yang asalnya tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, di mana-mana itu merajalela guys ya, perbuatan khurafat, bid'ah, sehingga umat Islam hidup dalam keadaan yang sangat-sangat konservatif. Kalau bisa dibilang konservatif tradisional, sangat bergantung pada apa dibilang nenek moyang. Kalau mbahku ngomong gitu, aku harus begitu. Kalau nenek moyangku harus gitu, kalau begitu, harus ajenganku aku ngomong gitu, aku harus laksanakan. Sangat-sangat konservatif tradisional. Nah, munculnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bukan saja berusaha mengikis habis segala adat istiadat, seperti sejarahnya kalau kalian sudah baca sejarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika memurnikan lagi tanah Arab waktu itu ya, kepada Islam yang murni. Itu mereka sama juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, itu berusaha mengikis habis segala adat istiadat Buddha, Hindu, animisme, dinamisme yang melekat pada Islam khususnya di Pulau Jawa. Ya, akan tetapi juga menyebarkan ini guys, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan pikiran-pikiran pembaharuan dalam Islam ya, juga agar umat Islam itu menjadi umat yang maju seperti umat-umat yang lainnya. Akan tetapi anehnya bin ajaibnya, kemunculan beliau tersebut disambut negatif oleh sebagian ulama itu sendiri. Dimusuhi pada waktu itu ulama-ulama di Jawa waktu itu ya, yang ternyata ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang tidak setuju untuk membuang beberapa adat istiadat Buddha dan Hindu yang telah diwarnai keislaman ya, yang telah dilestarikan oleh ulama aliran Tuban yang dahulu, yang antara lain upacara yang tadi ya, Pinda Pitreyatsna yang diisi nafas Islam, yang terkenal dengan upacara Nelung Dino, Mitung Dino, Matang Dino, Nyatus, dan Nyewu yang tadi udah saya sebutin. Nah, kemudian pada tahun 1926 para ulama Indonesia itu bangkit dan dengan didirikannya organisasi yang diberi nama, kalian udah pasti tahu dan sangat terkenal sekarang,
adalah Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan NU. Didirikan NU. Pada muktamarnya, rapat besar pada waktu itu kalau nggak salah di Makassar ya, NU itu mengeluarkan sebuah keputusan, suatu keputusan yang antara lain sebagai berikut nih kalau nggak salah. Kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bisa mengoreksi ya. Setiap acara yang bersifat keagamaan harus diawali dengan bacaan tahlil yang sistematikanya kita kenal seperti sekarang ini di masyarakat. Bacaan tahlil ya. Nah, keputusan ini nampaknya itu benar-benar orang-orang NU laksanain ya, sehingga semua acara yang bersifat keagamaan diawali dengan bacaan tahlil, termasuk upacara kematian, guys. Mulai saat itulah acara yang dulu orang dulu sebutnya Pindah Pitriyasna, adat istiadat agama Hindu dan Buddha, itu berkamuflase menjadi apa yang dinamakan oleh acara tahlilan, guys. Pindah Pitriyasna tadi secara lambat laun upacara yang diwarnai keislaman tersebut berubah nama menjadi tahlilan sampai yang kita sekarang kenal. Jadi, guys, kesimpulannya bahwa tahlilan bukan dari ajaran Islam yang Rasulullah SAW dan para sahabat bawa, melainkan datang dari adat istiadat agama Buddha dan Hindu. Jelas sampai sini. Poin pertama. Sesuai dengan sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian, maka istilah tahlilan dalam upacara kematian ini hanya dikenal Jawa aja. Tanya aja orang Aceh, ada nggak? Orang Aceh asli loh ya, bukan orang Jawa yang datang ke Aceh. Bukan orang Bali datang ke Aceh, bukan orang Jawa datang ke Bali, orang Jawa datang ke Kalimantan. Orang asli pulau-pulau yang lain pasti tidak mengenal acara tahlilan. Ya, itu tahlilan terkenalnya ada di Jawa aja, guys. Pulau-pulau lain seluruh Indonesia itu tidak ada acara ini. Seandainya ada pun itu hanya rembesan-rembesan yang aneh bilang tadi ya. Orang Jawa pindah kemudian menyebarkan apa yang namanya tahlilan. Apalagi di negara-negara Islam seperti Arab, Mesir, Lebanon, Syria dan lain-lain, atau negara di mana deh, Perancis, USA, Amerika, Meksiko, katakanlah mana Argentina, Brazil, tidak ada yang namanya tahlilan, guys, ya. Dengan kita sudah mengetahui bahwa sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian yang terurai di atas, yang Ani jelasin secara sangat singkat ini, maka tidak akan lagi mengatakan bahwa upacara kematian adalah ajaran Islam. Tidak ada, itu benar-benar bid'ah. Ya, kalau kalian tidak mau memahami penjelasan dari para ustadz-ustadz, semoga live ini itu ngasih tahu kalian ya secara garis besar bahwa secara dalam pandangan sejarah ya. Kalau kalian Ustadz Khalid Basalamah bilang tahlilan itu kan karena Wahabi, Ustadz Khalid. Ustadz Yazid Jawas bilang itu kan karena Wahabi, bilang oke lah, nggak usah kalian dengar. Kalau nggak mau dengar karena antum bilang Wahabi, oke. Aneh jelasin bahwa ini adalah sejarah yang sangat nyata. Yang tadi Aneh baru semalam Aneh itu dapat dari kiai-kiai sepuh NU sendiri di Jawa. Aneh sekarang lagi di Jawa, lagi pulang kampung ya, ke rumah ibu, pulang kampung di rumah ibu dan ngumpul di masjid di langgar gitu besar ya, mendengarkan wejangan-wejangan para kiai sepuh. Di situ juga banyak kiai sepuh dari NU. NU-nya yang NU yang masih lurus ya, guys ya, bukan yang sekarang-sekarang ini begitu ya. Nah begitu, jadi upacara kematian itu bukan ajaran Islam. Bahkan kita akan bisa mengatakan bahwa orang yang tidak mau membuang upacara tersebut berarti ikut melestarikan salah satu ajaran agama Hindu. Orang-orang Hindu ini sama sekali tidak mau melestarikan ajaran Islam dalam ajarannya. Bagaimana kita ini yang justru ngaku orang Islam justru malah melestarikan keyakinan dan ajaran mereka? Ini kan suatu pertanyaan yang sangat besar ya, sangat ironis. Jadi nggak cukup ya bagi kita itu sunnah Rasulullah SAW yang begitu banyaknya, kitab-kitab aja kita belum khatam, hafal, kita belum banyak hadis yang kita hafal, belum banyak amalan-amalan yang kita kerjakan.
itu yang sudah jelas terang benderang hadisnya sahih ya, itu banyak belum yang kita kerjakan. Kenapa kita harus nambah-nambahi, mengada-ada ya? Mereka beranggapan bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti masih kurang sempurna, begitu ya. Sedikit saja apa yang bisa saya jelaskan secara singkat tadi sejarah tahlilan di Pulau Jawa ya. Mudah-mudahan setelah kita tahu ini sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian di Pulau Jawa, kita mau membuka hati, mau membuka pikiran kita untuk menerima kebenaran, bahwa kebenaran hakiki itu bahwa ajaran Islam tidak mengajarkan upacara selamatan atau upacara tahlilan tersebut ya. Jadi kita mudah-mudahan jadi orang Islam yang konsekuen terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu saja singkat dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.